Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Renungan Pagi Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Dengan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Dengan tema iri hati membawa kita kepada kehancuran atau kebinasaan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, saatnya kami akan mendengarkan akan firman. Marilah ya Tuhan, Engkau perbaharui hati dan pikiran kami. Kau kuduskan kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dan firman-Mu dapat menuntun kehidupan kami kepada kesempurnaan, supaya kami tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Ya, luar biasa, kita pada pagi hari ini selalu sehat, penuh semangat, dan berkat Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyak. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal dan ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iri hati adalah salah satu dosa di hadapan Tuhan. Iri hati dapat membawa orang kepada kehancuran atau kebinasaan. Kita lihat
seperti Haman. Dia iri hati kepada Mordekai, paman Ester. Dia membuat tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan kepada orang yang berbuat kebenaran. Diselamatkanlah Mordekai melalui perantaraan Ester. Dan siapa yang digantung pada tiang gantungan yang dibuat oleh Haman? Ia sendiri, boleh dikatakan senjata makan tuan. Sekarang kita belajar kepada apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika saudara-saudaranya menyimpan perasaan iri hati kepada. Karena apa? Karena Yusuf selalu mendapat perhatian dari ayahnya. Apa yang diinginkan oleh Yusuf dipenuhi oleh ayah. Sampai Yusuf dibelikan jubah dan pakaian yang bagus. Sementara saudara-saudaranya tidak. Yusuf menemani ayahnya di rumah, sementara saudara-saudaranya menggembalakan domba di padang. Kena terik panas matahari, haus, lapar. Sementara Yusuf enak-enak di rumah bersama ayah. Inilah perasaan cemburu daripada saudara-saudara Yusuf. Sehingga dari perasaan cemburu ada iri hati dan akhirnya ada rencana dan tindakan yang jahat. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang dalam, sekalipun sumur itu kering. Kemudian Yusuf dijual kepada pedagang-pedagang Mesir yang membawa dagangannya ke negeri Mesir. Tetapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Ketika Yusuf dijual dan dibawa ke negeri Mesir, di situ Yusuf justru hidup enak. Dia diberikan kepercayaan oleh Firaun atas sebagian pemerintahannya dan semua yang ada di istana menjadi kekuasaan bagi Yusuf. Yusuf punya kuasa atas istana dan pemerintahan Firaun. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada Yusuf, sehingga dia diangkat menjadi orang kedua bagi Firaun. Ini sesuatu yang luar biasa. Sementara saudara-saudara Yusuf yang menyimpan dendam, yang merencanakan tindakan yang jahat kepada Yusuf, dikatakan pada waktu itu Mesir dan negeri Kanaan ditimpa oleh bencana kelaparan. Tentu saja ini menjadi masalah yang besar bagi Yakub dan bagi anak-anak. Tetapi Yakub ketika dia mendengar bahwa di Mesir ada gandum, dia memerintahkan, dia menyuruh anak-anaknya pergi ke sana.
untuk mencari gandum untuk makanan mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika saudara-saudara Yusuf mencari gandum, dia bertemu dengan Yusuf. Tetapi mereka tidak mengenali Yusuf sebagai saudaranya. Karena penampilan Yusuf sungguh berbeda. Yusuf mempunyai kedudukan, Yusuf mempunyai jabatan yang tinggi, punya kekuasaan. Sehingga mereka tidak mengenali Yusuf sebagai saudara mereka yang pernah mereka buang. Di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudara. Dia tidak menyimpan dendam. Dia tidak menyimpan sakit hati. Dia tidak merencanakan yang jahat kepada saudara-saudara. Justru dia terharu. Dia senang. Dia simpan semua kebahagiaan yang ada di dalam hatinya ketika dia bertemu dengan saudara-saudara. Dan dia beri gandum kepada saudara-saudaranya dan dibawa kepada ayah. Dan itu pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua, disitulah Yusuf memperkenalkan dirinya, mengatakan asal-usulnya, mengatakan siapa dia kepada saudara-saudara. Sehingga Firaun yang tadinya tidak kenal asal-usul daripada Yusuf menjadi tahu, menjadi kenal. Tetapi Firaun dia percaya kepada Yusuf. Firaun sangat sayang kepada Yusuf. Dia sangat percaya kepada Yusuf. Sekalipun dia baru mengenal Yusuf. Tetapi apa yang terjadi kepada saudara-saudara Yusuf? Mereka menjadi malu, mereka menjadi takut kepada Yusuf. Mereka takut kalau Yusuf balas dendam kepada mereka. Tetapi Yusuf menunjukkan bahwa dia mengasihi saudara-saudara. Sehingga Yusuf berpesan supaya membawa ayahnya dan adiknya Benyamin untuk pergi ke Mesir. Dan di situ dia berikan sebuah tempat atau desa untuk mereka, untuk Yakub dan untuk saudara-saudara bermukim dan menempati serta berusaha di situ. Berapa jumlah mereka? Dikatakan jumlah mereka ada 75 jiwa. Itu 11 saudara Yusuf tambah ayahnya 13, ditambah lagi dengan hamba-hambanya para gembala-gembala Yakub, jumlahnya ada 75 orang. Luar biasa. Yusuf dia diberkati oleh Tuhan. Melalui perantaraan Yusuf, semua keturunan Yakub dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari musibah kelaparan. Demikian pula
Kita percaya akibat daripada pandemi COVID-19 ini banyak terjadi pengangguran, banyak terjadi krisisnya ekonomi yang dapat menimbulkan kelaparan, terjadinya bencana alam. Itu semua persoalan bukan hanya pribadi kita, tetapi semua orang merasakannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih menyimpan perasaan atau tindakan perbuatan yang jahat di dalam kehidupan kita dalam situasi yang tidak menentu ini? Mari dalam situasi yang jahat ini, dalam situasi yang tidak menentu ini, buanglah segala dendam, buanglah iri hati kita, buanglah segala kecemburuan yang mendatangkan kehancuran dan kebinasaan buat jiwa kita, lahir dan jiwa kita. Jadi kita harus kudus, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan ada cacat celah di hadapan Tuhan. Jangan kita menyimpan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Jangan kita sembunyikan hal-hal yang tidak benar. Mari kita lakukan dan kita laksanakan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Tuhan pasti menyertai, melindungi dan memelihara kehidupan kita melalui putranya Yesus Kristus. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah saudara dan sahabat Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu Dia mengangkat kita menjadi saudara, menjadi sahabatnya. Dia pasti melindungi kita. Dia pasti menyertai kita. Dia pasti menyelamatkan kita, memberi hidup yang baik, hidup yang kekal bagi kehidupan kita. Inilah yang harus kita capai. Inilah yang harus kita lakukan. Kita mau selamat, kita mau diberkati oleh Tuhan. Kita tidak mau ada kehancuran dan kebinasaan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita perbuat, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga kita, baik dalam jemaat, dalam persekutuan kita, baik kepada orang lain. Jangan sampai kita ada menyimpan hati yang tidak baik. Hati yang jahat akan membinasakan kita. Tapi hati yang gembira, itulah obat bagi kita. Obat untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Firman-Mu adalah suluh pelita, penerang bagi kehidupan kami. Engkau menyatakan kesalahan kami, tetapi Engkau pula mendidik dan memperbaiki kehidupan kami, supaya kami tidak bercacat dan tidak bercela pada masa Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi kami, anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan menjadi sulung, menjadi pelita, penerang dan berkat bagi kita sekalian. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.